Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dari LPTK UIN saya Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint. Untuk temanya di sini tema kalimat thayyibah untuk kelas 5. Silakan disimak baik-baik, semoga bermanfaat. Di sini ada tujuan pembelajaran yang kita jelaskan kepada siswa-siswi nanti. Ada beberapa tujuan pembelajaran dalam memahami kalimat tarjih. Yang pertama yaitu nanti siswa bisa menjelaskan. Yang kedua, siswa nanti bisa mengidentifikasi situasi mana yang harus diucapkan ketika mengucapkan kalimat tarjih. Yang ketiga yaitu mempraktekkan kita itu bagaimana kalau kita itu ada musibah atau bagaimana kita menghadapi suatu kabar yang itu membuat kita sedih. Kita harus tetap sabar. Siswa nanti bisa mempraktekkan dan menunjukkan perilaku, dalam artian perilaku bagaimana kita harus ikhlas dalam menghadapi segala macam musibah. Ini adalah tujuan dari pembelajaran dengan materi kalimat tarjih. Kemudian ada permulaan sebelum belajar. Kita anak-anak disuruh untuk memahami atau menyadari dengan pertanyaan pemantik, yaitu apakah kalian pernah kehilangan barang. Yang jelas anak-anak pasti ada yang jawab iya gitu ya. Kemudian apakah kalian pernah sakit, mungkin semuanya pernah, jadi dijawab ya. Kemudian apakah kalian pernah gagal lomba. Yang jelas semuanya ada yang pernah ikut lomba, kemudian ada yang berhasil, ada yang gagal lah. Kalau sudah, anak-anak disuruh untuk menceritakan bagaimana rasanya kalau kita itu sakit, kemudian kehilangan, kemudian gagal lomba. Anak-anak nanti bercerita kondisinya bagaimana. Jadi ini untuk pertanyaan pemantik sebelum kita mulai materinya. Nah, di sini ada ice breaking. Jadi nanti bisa digunakan untuk penyemangat atau artian konsentrasi siswa dalam memahami kalimat di sini. Yang pertama, ice breaking-nya cukup sederhana. Kalau benar cukup tepuk 1, gitu ya. Kalau salah tepuk 2. Jadi tepuk aja. Jadi kita bercerita, kemudian anak-anak tepuk bisa mengucapkan yes atau no. Untuk materinya, ini untuk melatih konsentrasi. Untuk materinya silakan diklik di bagian materi. Kemudian di sini bisa kita pilih untuk pengertian kalimat firman Allah tentang pengucapan kalimat tarjih, bentuk-bentuk musibah, lafaz kalimat tarjih, kapan waktunya mengucapkan, dan apa hikmahnya. Di sini merangkum dalam artian konsep dalam media ini merangkum beberapa hal ini. Kita klik bagian pengertian dulu. Pengertian kalimat tarjih, yaitu kalimat tarjih adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim ketika terjadi musibah, baik itu kehilangan maupun kesedihan, sebagai bentuk kesabaran dan keikhlasan, pengakuan bahwa sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Itu adalah pengertian dari kalimat tarjih. Oke, kita lanjutkan next ya. Di sini ada firman Allah dalam artian ayat 156 yang berbunyi alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti bisa dibaca bersama-sama dengan murid ya. Bisa dibaca, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ini sebagai dasar kalau kita itu disuruh mengucap kalimat tarjih. Jadi apa dasarnya kalau kita itu harus mengucapkan? Ya ini dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Lafaz kalimat tarjih
Insya Allah semuanya sudah hafal. Yang kalau dibaca bersama-sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang maknanya cukup kita pasrahkan ya, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Ini adalah lafaz sekaligus nanti anak-anak juga memahami maknanya. Kemudian isinya apa lagi? Nah, di sini ada waktu. Di sini waktu itu kita berikan penjelasan kapan sih kita harus mengucapkan, apakah hanya dan terdengar musibah. Coba kita cek yang pertama. Yang pertama adalah menerima musibah. Yang kedua mendengar kabar berita duka. Yang ketiga terjadi kecelakaan. Yang keempat bencana alam. Yang kelima terpleset atau jatuh. Yang keenam adalah kehilangan barang. Kondisi-kondisi ini yang akan difahami oleh siswa dan kemudian anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika jatuh? Apakah dengan mengucapkan kalimat yang kotor atau malah yang baik? Ini yang kita harus biasakan. Situasi ini yang harus kita hafalkan, baik itu menerima musibah, ya baik tadi sakit atau kehilangan, itu mendengar kabar duka, terjadi kecelakaan, bencana alam, terpleset, kehilangan barang. Itu kondisi waktu kapan kita mengucapkan kalimat tarjim. Nah, ada musibah di sini, ada 3 macam musibah. Yang mana musibah itu yang pertama bentuknya cobaan atau ujian. Diberikan kepada siapa? Diberikan oleh orang yang beriman, tidak pernah melakukan maksiat. Ibaratnya kalau kita manusia terus berbuat baik, maka Allah akan uji untuk meningkatkan keimanan dan derajatnya. Ini musibah bentuk ujian atau cobaan. Untuk teguran, ini untuk diberikan kepada orang yang beriman namun pernah melakukan maksiat. Jadi ditegur oleh Allah, jangan sampai orang yang beriman ini jangan sampai bermaksiat terus menerus. Jadi kalau kita sudah baik kemudian kita dapat musibah, padahal kita itu baik dan melakukan kesalahan dikit, kok kenapa ada musibah? Yaitu namanya teguran. Pasti ada teguran Allah karena Allah sayang pada hambanya yang beriman. Nah, ini yang azab ini. Ini azab ini diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Pasti Allah beri azab karena Allah bersifat al-adlu. Karena azab itu jangan sampai ada, makanya kita itu harus introspeksi diri. Kalau memang baik, jangan sampai mendekati maksiat, ya. Kalau sudah maksiat segera bertobat. Itu kondisinya. Kemudian hikmah di sini kita harus ikhlas, ya. Kita ikhlas dengan keadaan musibah apapun, ya. Kalau kita mengenal kalimat tarjih dengan maknanya saja sudah kita pahami. Kalau kita itu semua kejadian kita kembalikan kepada Allah, maka sifat kita akan menjadi orang yang sabar, mendapat berkah, mendapat rahmat, mendapat petunjuk, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, terus terhindar dari sifat sombong. Manusia itu terkadang sombong, tidak diberikan sakit atau diberikan musibah, akhirnya Allah berikan musibah supaya terhindar dari sombong. Itu materi sekilas ya. Nah, kemudian ini ada video, yang mana video ini nanti anak-anak simak, ya. Silakan disimak, kemudian ini bisa ditekan ya. Kemudian dipelajari isinya. Isinya ini kalau kita lihat di sini kejadian di Sumatera ya, di sini banjir bandang, yang mana anak nanti lihat sampai akhir videonya. Terus anak-anak disuruh apa sikap yang harus kita lakukan dalam kondisi ini, apa yang harus kita lakukan, apakah dengan marah-marah atau bersabar. Yang jelas
kita ucapkan kalimat tarji, karena kejadian ini adalah semua itu kembali kepada Allah. Nanti anak-anak bisa menjawab. Kemudian di sini ada menu, speaking sudah, materi sudah, video sudah, LKPD. Kita lihat LKPD. Nah ini kita bentuk, ya kita bentuk 3 kelompok. Yang mana kelompok pertama nanti membuat audio ya, atau membuat ringkasan dari materi kalimat tarjih. Nah, anak-anak nanti disuruh menjelaskan apa saja yang harus ditulis dan nanti kalau bisa direkam gitu ya. Jadi bagaimana sih kalimat tarjih itu dan penerapannya bagaimana, dan kalau kita menghadapi musibah bagaimana. Itu untuk kelompok 1 nanti didiskusikan. Sedangkan untuk kelompok 2 yaitu membuat poster. Yang mana poster itu tentang kalimat tarjih, yang jelas poster itu bentuknya yang menarik, yang mana tulisannya agak besar-besar ya, supaya terlihat dari jauh. Contoh aja temanya, aku anak sabar dan ikhlas dengan kalimat thayyibah tarjih. Ini adalah poster yang berisikan tentang ajakan kita itu untuk sabar dalam menghadapi musibah. Nanti biar dilusikan dan dibuat poster yang menarik, kemudian ditempel di dinding, boleh di mading, boleh. Nah yang terakhir ini kelompok 3, ini ada 3 kelompok. Yang terakhir adalah membuat sebuah drama. Nah ini drama ini penggunaan kalimat tarjih. Jadi ada situasi sebagai anak yang baik, kemudian anak yang jahat, kemudian ada yang menasehati, kemudian ada yang moderator. Nanti silakan diskusikan, ya diskusikan, kemudian praktekkan situasi apa nanti, ya kondisi sakit apa atau kondisi apapun. Yang jelas kelompok 3 ini untuk bermain drama. Ya, itu saja ya. Ini penutup ya. Jadikan kalimat thayyibah bagian dari hidup kita mulai dari sekarang untuk meraih keberkahan. Nah, ya terima kasih. Itu media yang saya buat ya, bisa dipakai untuk dalam materi kalimat thayyibah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.